Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa kembali di ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk kita memuji bahkan menyembah Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga saat ini Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, Engkau Allah hadir, dan kami menyerahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang bertahta dan Engkau Allah yang beracara dalam setiap ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa kasih Allah sungguh telah terbukti dalam hidup kita, sebab Ia telah mengorbankan putranya untuk kita, untuk menebus setiap dosa kita. Haleluya Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal dengan kesungguhan hati kita. Si Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, hidupku ku sembah Kau Tuhan.
naikkan syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Benar Bapa, besar kasih setia-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Pada saat ini kami lebih lagi ingin bersorak bagi Engkau Allah yang layak menerima setiap pujian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita siap untuk bersorak dan memuji Tuhan, amin. Amin. Mari kita angkat pujian kita percaya bahwa kasih Allah tak berkesudahan dalam hidup kita, haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku
kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa kasih Allah tidak akan pernah terukur. Amin. Amin. Mari kita mengangkat pujian kita lebih lagi dengan kesungguhan hati kita, dengan iman kita bahwa kasih setia Tuhan tak pernah terukur oleh apapun. Haleluya. Terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Kita angkat pujian dari awal. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita untuk menyembah Tuhan. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Bukan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu.
Mari Siska untuk berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya setiap kami yang mengikuti peribadahan ini boleh diisi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Puji nama Tuhan jika sampai hari ini kita masih ada dengan kemurahan dan anugerahnya yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Saya percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini, dan saya percaya jika Bapak Ibu sedang menonton live streaming ini, saya percaya bahwa hati kita telah siap untuk dibaharui, hati kita siap untuk senantiasa hidup sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Dan kiranya melalui kebenaran ini kita boleh sama-sama dikuatkan dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin menunjukkan satu hal kepada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa melihat di depan layar Bapak Ibu bahwa saya sedang memegang sebuah tempat persembahan dan isinya kosong Bapak Ibu Saudara. Ya, isinya ini kosong, tidak ada apa-apa di dalamnya Bapak Ibu Saudara, tidak ada apa-apa di dalamnya. Dan kemudian di tangan kiri saya Bapak Ibu Saudara, di tangan kiri saya ada kertas Bapak Ibu ya. Ada kertas yang ketika saya akan masukkan ke dalam sini Bapak Ibu, kertas ini akan menghilang. Dengan satu syarat, saya akan menyebutkan kata kuncinya. Kata kuncinya adalah bim salah bim ya. Kata kuncinya apa Bapak Ibu? Bim salah bim. Oke, Bapak Ibu tidak percaya? Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu. Ya, saya akan memasukkannya ke dalamnya dan mengatakan bim salah bim, dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Boom. Oh, hilang Bapak Ibu Saudara ya. Hilang ya, dan tidak ada lagi Bapak Ibu Saudara. Ya, saya akan tunjukkan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Ya, ini adalah kertasnya Bapak Ibu. Saya akan masukkan lagi ke dalam sini dengan mengatakan bim salah bim, dan kemudian apa yang terjadi Bapak Saudara? Kertasnya menghilang. Wow, luar biasa bukan? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berandai-andai, seandainya di dalam dunia ini ada satu kata kunci yang ketika kita menyebutkan ya, seperti tadi bim salah bim, maka setiap persoalan masalah kita hilang. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Kemudian kita mengatakan kata kuncinya lagi ya, ketika kita sedang membutuhkan uang misalnya, kita kemudian katakan bim salah bim, tiba-tiba ada muncul di hadapan kita uang yang kita butuhkan. Wow, rasanya itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa itu semua tidak benar ya. Tidak ada yang seperti itu di dunia ini ya. Semua orang akan berlomba-lomba untuk mencari hal itu jika ada. Tetapi kenyataannya tidak pernah ada, dan apa yang Bapak Ibu saksikan tadi juga itu semua adalah kebohongan. Itu semua adalah trik yang dipakai ya, baik itu di dalam sulap ataupun di dalam hal-hal yang lain yang Bapak Ibu bisa saksikan di layar TV Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi bagi saya dan Bapak Ibu ada kabar yang luar biasa, ada kabar sukacita bahwa ada satu kata kunci, ada satu pribadi yang sanggup, yang bisa menyelesaikan persoalan kehidupan kita. Ada satu kata kunci yang sanggup untuk membuat apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Dia yang menyediakan. Dan Bapak Ibu tahu bersama kata kuncinya adalah Yesus. Ya benar, kata kuncinya adalah Tuhan Yesus. Asalkan kita percaya dan asalkan kita mau untuk terus percaya dan mengalami kuasanya di dalam kehidupan kita, dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara.
Oleh karena itu kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini judulnya adalah kuasa Tuhan Yesus, kuasa namanya. Saya ulangi, judul kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah kuasa Tuhan Yesus, kuasa namanya. Nah, beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara, di komsel yang saya layani, kami mengalami peperangan rohani Bapak Ibu Saudara. Ya, dengan kata lain, ketika kami sedang melakukan kegiatan komsel, ya kami sedang memuji dan memuliakan Tuhan, tiba-tiba kegiatan itu harus terhalangi, ya karena ada kuasa kegelapan yang menyusup masuk, ya membuat anak dari jemaat yang sedang kami layani, ya kami ketika sedang kesaksian seperti itu Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba ada anak jemaat yang dirasuk oleh kuasa jahat, ya kuasa setan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kami kemudian harus menghentikan komsel sejenak dan mendoakan anak dari jemaat ini. Dan ada fenomena yang cukup unik yang saya temukan di sana, ya di mana jemaat-jemaat yang masih menggunakan bawang putih, kaca dan juga kunyit yang ditaruh di dahi ketika melakukan pelayanan pelepasan itu. Dan yang menjadi pertanyaan besar di dalam diri saya, untuk apa itu dilakukan, ya? Untuk apa memakai hal-hal seperti itu? Apakah kuasa Tuhan Yesus tidak sanggup? Apakah kuasa Tuhan Yesus tidak cukup? Dan pertanyaannya, ya, kenapa harus nama Tuhan Yesus? Ya, kenapa harus nama Tuhan Yesus? Dan kita akan melihat Bapak Ibu, di dalam Alkitab ada begitu banyak catatan tentang pribadi Tuhan Yesus. Ya, saya akan menampilkan beberapa catatan tentang Tuhan Yesus. Yang pertama, dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, kalau kita melihat ayat ini Bapak Saudara, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa nama Yesus bukan diberikan oleh Yusuf ayahnya, tidak Bapak Ibu Saudara, tetapi melainkan dipesankan oleh malaikat Tuhan yang diutus oleh Allah, datang dalam mimpi Yusuf dan memberitahukan bahwa nanti nama anak ini itu adalah Yesus Kristus, dan oleh Yesus Kristus adalah jaminan yang akan menyelamatkan saya dan Bapak Ibu dari dosa-dosa kita. Oleh karena itu, dialah keselamatan kita, dia yang mengampuni kita, dia yang membebaskan kita. Oleh karena itu namanya sungguhlah ajaib dan berkuasa. Lalu yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ini dituliskan bahwa tidak ada nama lain, ya. Tidak ada nama lain yang sanggup menyelamatkan selain daripada Tuhan Yesus. Tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi Bapak Ibu Saudara. Seperti yang Yesus sendiri katakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak satu pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, jika Yesus sanggup menyediakan keselamatan yang paling dibutuhkan oleh manusia, apalagi pergumulan-pergumulan kita yang tidak seberapa. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jika Yesus sanggup menyediakan keselamatan yang paling dibutuhkan manusia, apalagi pergumulan kita yang tidak seberapa. 1 Korintus 10 ayat 13 firman Tuhan mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa pencobaan-pencobaan, bahwa pergumulan-pergumulan yang kita hadapi adalah pergumulan-pergumulan yang biasa. Sedangkan Tuhan Yesus sudah mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Dia menyediakan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Dan jika Tuhan Yesus sanggup menyediakan keselamatan untuk saya dan Bapak Ibu, tentulah juga Dia sanggup menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Katakan amin Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Dan mari kita lihat kehebatan dari nama Tuhan Yesus ini dari kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ya, saya ulangi, Kisah Para Rasul 3 ayat yang pertama sampai ayatnya 10. Saya akan bacakan untuk kita. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, diberkatilah kita yang mendengarkan, merenungkan serta melakukan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam bagian ini ada peristiwa yang luar biasa, bagaimana Petrus dan juga Yohanes menyembuhkan seorang yang lumpuh, ya. Seorang yang lumpuh sejak lahirnya, dia mengalami kesembuhan, dan itu adalah sesuatu hal yang luar biasa, ya. Kita melihat dalam bagian ini bahwa kuasa Yesus itu melalui orang percaya, ya. Kuasa dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Petrus dan Yohanes itu membuahkan kesembuhan. Dan mari kita melihat, ya, apa yang menjadi, Bapak Saudara, apa yang menjadi kebenaran dari pasal yang kita bacakan tadi, ya. Dari pasal Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10 ada 3 kebenaran yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama Bapak Ibu Saudara adalah nama Yesus lebih berharga dari apapun. Saya ulangi, yang pertama, nama Yesus lebih berharga dari apapun. Ya, mari kita lihat lagi pembacaan kita yang tadi Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di ayat yang pertama, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta
sedekah. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara bahwa dalam teks ini orang buta ini dia tidak meminta kesembuhan. Yang dia minta adalah sedekah. Yang dia minta adalah berkat dari orang-orang yang lalu lalang, orang-orang yang datang ke bait Allah. Ya, karena ketika jam-jam waktu-waktu sembahyang Bapak Ibu Saudara, maka orang akan datang ke bait Allah. Dan kita melihat di dalam bagian ini bahwa orang Kristen pada masa awal-awal Bapak Ibu Saudara, ya, pada waktu itu mereka juga masih sama seperti agama Yahudi, yakni mereka melakukan sembahyang di sinagog dan mereka punya waktu-waktu tertentu, ya. Dan waktu sembahyang mereka itu ada yang pagi Bapak Saudara jam 6 pagi, jam 9 dan juga 12. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara dalam bagian ini bahwa ketika Petrus dan juga Yohanes datang ke bait Allah, ada yang datang, ya. Datang bukan untuk mencari kesembuhan, tidak Bapak Ibu Saudara, tetapi sekedar meminta sedekah, ya, kepada orang-orang yang masuk ke dalam, termasuk Yohanes dan Petrus ini. Dan kita melihat di dalam bagian ini bahwa sebetulnya orang lumpuh ini tidak tahu apa yang paling berharga. Orang ini tidak tahu apa yang paling berharga. Mungkin karena yang dia tahu yang paling berharga itu adalah makan dan minum. Hanya itu. Mungkin yang paling berharga di dalam hidupnya adalah uang. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, hal ini mengingatkan kita juga bahwa dunia mengajarkan bahwa yang paling berharga itu adalah uang. Bahkan ada satu, ya, istilah yang mengatakan time is money, yang artinya waktu adalah uang. Dan kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, orang akan bersusah payah untuk mendapatkan uang. Orang akan berlomba-lomba mencari keuntungan. Yang ini menunjukkan bahwa uang adalah sesuatu yang penting. Berkat adalah sesuatu yang penting. Tetapi pertanyaannya untuk kita Bapak Saudara, apa yang paling berharga di dalam kehidupan kita? Kita lanjut kemudian di dalam Kisah Para Rasul 3 tadi ayat 6. Di sana dikatakan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, bahwa Petrus mengatakan bahwa dia tidak punya apa-apa, emas dan perak tidak ada, tetapi yang terbaik dia berikan, yaitu apa? Kesembuhan. Dan Petrus mengatakan demi nama Yesus Kristus, ya. Demi nama Yesus Kristus. Ketika Petrus mengatakan demi nama Yesus Kristus, itu artinya Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus punya kuasa. Punya kuasa. Jadi bukan karena kuasanya Petrus, tidak Bapak Ibu Saudara, tetapi kuasa dari Tuhan Yesus, kuasa dalam nama Yesus yang menyembuhkan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Dan pertanyaannya untuk kita, kira-kira apa yang paling berharga untuk Bapak Ibu? Apakah itu harta? Apakah itu jabatan? Apakah itu tahta? Ya, tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa nama Yesus lebih berharga dari apapun. Seorang penulis Bapak Ibu Saudara bernama Matthew Hage, dia mengatakan, uang tidak akan pernah memberimu kehidupan abadi. Ketenaran tidak akan pernah memberimu kehidupan abadi. Hanya Yesus Kristus yang akan memberimu hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kemudian kebenaran yang kedua kita dapatkan dari perikop ini. Yang kedua adalah nama Yesus lebih berkuasa dari apapun. Saya ulangi sekali lagi Bapak Saudara, nama Yesus lebih berkuasa dari apapun Bapak Ibu. Ya.
Kisah Rasul 3 ayat 7 sampai 8 dikatakan di sana tadi. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Kita melihat dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, ada mujizat yang terjadi, ada kesembuhan yang terjadi oleh karena Petrus mengatakan demi nama Yesus Kristus, Bapak Ibu. Oleh karena nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Oleh karena nama Tuhan Yesus ada kelepasan. Dan kita melihat dalam hal ini, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa nama Yesus lebih berkuasa daripada apapun. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, apa yang kita percayai itu punya kuasa. Apakah itu adalah sesuatu yang kita punya, atau mungkin ada hal-hal yang lain yang bukan daripada Tuhan yang kita percayai punya kuasa. Kita tahu bersama bahwa iblis-iblis pun punya kuasa. Tetapi firman Tuhan katakan kuasa Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa dari apapun. Mungkin Bapak Ibu Saudara, dukun-dukun bisa saja membuat orang takjub, menyembuhkan seketika itu. Tetapi ketika dukun-dukun melakukan hal itu Bapak Ibu Saudara, maka mungkin orang itu terlihat sehat, tetapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ya. Dan apakah keadaan orang itu lebih jahat dari sebelumnya, lebih buruk dari sebelumnya? Tetapi yang pasti Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang kepada pribadi, kita datang kepada ilah lain selain Tuhan, ya, kita pastikan bahwa kita tidak akan merasakan damai sejahtera hanya di dalam Tuhan Yesus. Ketika kita menyerahkan sepenuhnya ke dalam Tuhan Yesus, ketika kita berharap menyatakan mujizatnya, menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami kelepasan, ketika kita mengalami kesembuhan, maka kita akan memuliakan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bahwa roh yang ada di dalam kita itu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dan oleh karena itu, mari untuk terus berharap kepada kuasa Tuhan. Sebab Tuhan yang akan menolong dan memampukan. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara di ayat yang lain, dalam Matius 28 ayat 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kita melihat Bapak Ibu Saudara di ayat ini, Yesus yang mengatakan bahwa kepada dia telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kepada Tuhan Yesus telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kemudian Filipi 2 ayat 8 sampai ayat yang 11 firman Tuhan berbunyi demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya Bapak Ibu Saudara, kita melihat dalam hal ini dikatakan bahwa Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepada Tuhan Yesus nama di atas segala nama. Dan di dalam nama Tuhan Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Itu artinya seluruh alam semesta ini dalam tuntunan dan dalam pemeliharaan daripada Allah. Dia berkuasa di atas alam semesta ini, ya.
Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, nama Yesus jauh lebih berkuasa dari apapun yang ada di dunia ini. Asalkan kita mau percaya dan mau mengalaminya, maka kita terus datang kepada Tuhan, pasti kita akan mengalami kuasa itu juga dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Lalu yang ketiga dari perikop ini kita belajar bersama-sama tentang kuasa Tuhan Yesus. Yang pertama tadi bahwa nama Yesus lebih berharga dari apapun. Lalu yang kedua, nama Yesus lebih berkuasa dari apapun. Lalu yang ketiga Bapak Saudara, hanya nama Yesus yang sanggup mengubahkan. Amin. Saya ulangi sekali lagi Bapak Saudara, kebenaran yang ketiga kita dapatkan dari perikop ini bahwa hanya nama Yesus yang sanggup mengubahkan. Bapak Saudara, kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 ayat sampai ayat yang ke-10, di sana dikatakan seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ini di bagian kebenaran yang ketiga dikatakan bahwa hanya nama Yesus yang sanggup mengubahkan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi kepada orang ini ya. Orang ini sejak lahirnya adalah seorang yang lumpuh. Orang ini adalah orang yang sejak lahirnya tidak bisa apa-apa selain meminta sedekah, meminta berkat daripada orang lain. Tetapi ketika Petrus dan Yohanes Bapak Ibu Saudara ya menyatakan kepadanya bahwa nama Yesus sanggup untuk menolong engkau, dan seketika itu juga dia mengalami kesembuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Selain kesembuhan, kemudian kita melihat bahwa terjadi Bapak Ibu Saudara perubahan. Ya, terjadi perubahan. Perubahannya apa Bapak Ibu Saudara? Kita melihat di ayat yang ke-9 ya, kita lihat dikatakan seluruh rakyat itu melihat dia sambil memuji Allah. Kemudian ayat 10, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah. Ya, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Perubahannya adalah Bapak Ibu Saudara, orang-orang ya yang ada di situ melihat dan merasa takjub Bapak Ibu Saudara, sehingga itu semua memuliakan Tuhan. Dan itu tentunya Bapak Ibu Saudara apa yang telah terjadi, kesembuhan yang dialami oleh orang ini telah mengubahkan dia. Dan saya percaya juga Bapak Ibu Saudara, orang yang telah mengalami mujizat ini akan menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika Allah menyatakan mujizatnya, ketika Allah menyatakan kuasanya, ada maksud Allah agar orang-orang dapat diselamatkan. Dan kita lihat di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara bahwa orang-orang yang ada di sana pada waktu itu melihat dia berjalan, mereka memuliakan Allah, sehingga terjadi perubahan Bapak Ibu Saudara, mengubahkan dia dan juga mengubahkan orang-orang yang belum percaya untuk mau percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya tidak ingin memperpanjang kebenaran firman Tuhan pada hari ini, tetapi yang saya mau seberangkan dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini ada 3 hal utama. Yang pertama adalah nama Yesus lebih berharga dari apapun. Lalu yang kedua, nama Yesus lebih berkuasa dari apapun. Dan yang ketiga, hanya nama Yesus yang sanggup mengubahkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Mari kita
Tundukkan kepala kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang besar. Kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang begitu ajaib dan luar biasa. Kami mengucap syukur bahwa firman-Mu hari ini mengingatkan kami lagi bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang menyatakan kasih-Mu, menyatakan kuasa-Mu melalui nama-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang memberikan keselamatan, memberikan kesembuhan dan anugerah yang melimpah di dalam kehidupan kami. Dan kiranya kebenaran ini boleh mengingatkan kami bahwa hanya di dalam nama-Mu saja kami boleh berharap, di dalam nama-Mu saja kami boleh mendapatkan kesembuhan, di dalam nama-Mu saja kami boleh mendapatkan kelepasan, sebab Engkau Allah yang luar biasa dan berdaulat atas kehidupan kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, kiranya Engkau Allah memberkati setiap kami, Engkau Allah yang menolong kami, memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau Allah yang memberkati setiap usaha-usaha pekerjaan anak-anak-Mu, memberkati dan juga menolong kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan dan dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian saleh-salehnya dari hari ini, esok, dan sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah selesai. Mari kita mengangkat pujian kita, doa Yabes. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.